warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah, selayak keagungan wajahnya dan kebesaran kuasanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah kembali hidupkan kita Bapak Ibu. Dari tidur kita, Allah izinkan kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, musala ini, dalam rangka mengikuti salat subuh berjamaah, kemudian mengikuti ta'lim ba'da subuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang kita rutinkan setiap hari, hidup yang kita awali dengan subuh berjamaah, mudah-mudahan menjadi hidup yang berkah, insyaallah. Hidup yang berkah, yang berkelimpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjemaah subuh ke musala itu juga tak lain dan tak bukan adalah bentuk syukur Bapak Ibu. Ketahuilah bahwa dalam hidup ini ada hukum daya tarik atau disebut dengan bahasa cacang tinggi, bahasa durian kapeh, law of attraction. Itu bahasa durian kapeh. Artinya dapat meningkatkan ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dapat meningkatkan perasaan lebih nyaman dan membuat hati kita menjadi bahagia di saat kita selalu bersyukur. Dan berjemaah di musala, melangkahkan kaki kita ke musala, juga bagian dari ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, semakin banyak kita bersyukur, tentunya akan semakin banyak mendatangkan positive feeling. Guru saya menyebutnya positive feeling. Apa itu? Perasaan positif. Karena kita memandang segala sesuatu itu dari sudut pandang yang positif. Dan akan ketika kita mengambil sesuatu itu dari sudut pandang yang positif, maka akan selalu mengambil hal baik di setiap kejadian buruk sekalipun. Apapun kejadian buruk yang terjadi dalam kehidupan kita bisa memandangnya dengan perasaan positif, bahwa yakin betul apapun dari Allah itu baik. Kadang dalam hidup Bapak Ibu ada terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, kita langsung gusar, betul tidak? Kita langsung kesal, kita langsung seolah-olah tidak menerima. Allahu Akbar. Padahal banyak sudah peristiwa terjadi dalam hidup ini yang akhirnya kita merasakan, wah, untung modelku kejadiannya. Betul enggak? Dan biasanya itu selalu di akhir-akhir kita temukan hikmah itu. Kalau enggak modelku duluan talah. Namun kita lemah sebagai manusia, doifnya kita sering menjat bahwa peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup ini buruk untuk kita, padahal belum tentu Bapak Ibu. Karena apapun yang terbaik yang Allah berikan pada hambanya itu selalu yang terbaik. Hanya saja kemampuan kita yang lemah untuk melihat yang sisi baiknya itu yang mana. Nah, secara tidak kita sadari, rasa syukur yang selalu kita panjatkan setiap pagi, setiap kita bangun tidur,
itu memudahkan kita meraih apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena ada energi positif yang mengalir dalam diri kita. Cobalah kalau kita selalu ngeluh, selalu gusar, selalu kesal, lah jago pagi, deh sakit nak kepala ya. Deh, wah kok kalem je pogah, padiah dia matu. Deh murat wak kambuh lah, payah jalan. Dingin, ngeluh. Allahu Akbar. Padahal kalau kita lihat sisi baiknya, kira-kira lebih banyak mana? Saya tanya Bapak Ibu. Lebih banyak mana sisi baik apa sisi jeleknya? Baik. Ketika kita bangun tidur, kemudian kita sakit kepala, hanya satu sakit kepala, ya Allah, sakitnya kepala gua. Tangan sakit enggak? Mata sakit? Hidung? Telinga? Punggung? Kaki? Hanya karena mata yang sakit langsung kita mengeluh pada Allah. Harusnya kita malu, bukan lu. Harusnya kita berterima kasih, terima kasih Allah. Kalau dibandingkan dengan penderitaan Nabi Ayub alaihissalam, Masya Allah. Berapa tahun Nabi Ayub menderita? 18 tahun. Allahu Akbar. Dan tidak sedetik pun Nabi Ayub mengeluh sama Allah. Ya Allah berat, ya Allah tidak sanggup, ya Allah enggak. Bahkan sebagian riwayat mengatakan penyakit kulit yang dia derita itu ada ulatnya. Ketika ulat itu jatuh, dia ambil lagi. Ini rezekimu katanya, insya Allah. Bisa kita bayangkan itu, bagaimana penderitaan Ayub itu, bagaimana kudisnya, bagaimana ada darahnya, ada nanahnya, Masya Allah. Dan itu ditanggung jawab berbelasan tahun, hampir 20 tahun. Tapi tidak sedikit pun dia merasa mengeluarkan perasaan-perasaan negatif, apalagi mengeluh, apalagi putus asa. Dia ikhlas menerimanya 18 tahun. Kenapa? Allah baru memberikan saya, menguji saya 18 tahun. Puluhan tahun hidup saya penuh dengan kemewahan. Malu saya sama Allah. Kadang kita sakit kepala saja sudah ngeluh. Betul tak? Sakit gigi saja sudah ngeluh. Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi semakin banyak kita memanjatkan rasa syukur Bapak Ibu, setiap hari, setiap kita bangun tidur, itu akan membentuk pola pikir sukses insya Allah. Karena yang ada dalam hati dan jiwa kita adalah energi positif, energi yang penuh kebersyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saya ingin sampaikan sebuah penelitian dari yang dimuat di American Journal of Cardiology, ya. Di mana itu? Di Amerika, namanya aja American Journal of Cardiology. Memang penelitian ini pada tahun 1995 dia mengatakan bahwa seseorang yang memiliki emosi positif, seseorang yang memiliki pikiran positif, maka organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Dia teliti orang-orang yang cepat emosi-emosi negatif, kelompok orang-orang yang mudah mengeluh, kelompok orang-orang yang dalam hidupnya itu keluhan saja. Dia teliti kelompok orang-orang yang selalu bersyukur, yang selalu berterima kasih. Ternyata ya, organ tubuh orang-orang yang selalu berpikiran positif, beremosi positif, itu organ tubuhnya itu berfungsi dengan baik. Sehingga membuat orang tersebut lebih sehat Bapak Ibu. Insyaallah. Nah, itu penelitian ya. Dan hari ini 10 menit saya berusaha menceritakan seorang tokoh hebat lagi bernama Abdullah bin Amr bin Haram atau dikenal dengan Abdullah bin Haram. Nah, dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang telah berbaiat pada Aqabah kedua. Apa itu Aqabah kedua? Baiat Aqabah kedua itu terjadi pada tahun 622 Masehi
yaitu perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, Aqabah kedua itu yang terjadi pada tahun berapa? 622 Masehi, itu adalah perjanjian yang terjadi antara Rasulullah Muhammad SAW terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yasrib. Yasrib itu di mana? Madinah, di waktu tengah malam. Perjanjian itu terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Itu namanya Bai'at Aqabah kedua, ya. Ini kita sampaikan supaya kita tahu sedikit-sedikit tentang sirah nabawiyah ini. Nah, ia diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai wakil dari Bani Salamah yang termasuk suku Khazraj, ya. Selesai Bai'at Aqabah kedua, ia kembali ke Madinah. Jiwa, raga dan harta bendanya ia korbankan sebagai baktinya untuk agama Islam. Apalagi setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, maka ia mendapatkan nasib baik. Apa nasib baik Abdullah bin Amr bin Haram? Dia memiliki kesempatan untuk selalu bersama Rasulullah siang maupun malam. Masya Allah. Kira-kira Bapak Ibu dikasih kesempatan bersama Muhammad Rasulullah SAW siang dan malam, senang tak? Allahu Akbar. Bernasib baik beliau ini. Nah, ketika terjadi pertempuran, ya, pertempuran Badar pada saat itu, Badar Kubra yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Pada saat pertempuran itu dikumandangkan, Abdullah bin Amr bin Al-Haram ini termasuk salah satu pejuang, ya, yang di dalamnya menjadi Ahlul Badar. Tentu saja sebuah kemuliaan bagi para sahabat itu menjadi para Ahlul Badar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, datanglah malaikat Jibril pada Rasulullah Muhammad SAW dan berkata, apa pendapat kalian tentang Ahlul Badar? Kata Jibril. Maka bersabda Rasulullah SAW, mereka adalah muslimin yang paling mulia, atau kalimat yang bermakna demikian. Lalu Jibril berkata, demikian pula yang mengikuti perang Badar dari kelompok malaikat, mereka adalah malaikat terbaik. Allah Akbar. Jadi Bapak Ibu, di perang Badar itu jumlah kita sedikit, ya. Berapa orang? Lebih kurang 300 orang pada saat itu. Tapi kemenangan milik kaum muslimin. Kenapa? Karena ternyata dalam hadis ini para malaikat-malaikat pilihan, malaikat-malaikat terbaik juga ikut di perang Badar. Insyaallah. Nah, kemudian saat perang Uhud meletus, ya, setelah Badar, perang Uhud terjadi, jumlah pasukan Quraisy pada saat itu 3.000 orang. 2.800 itu di kancah peperangan dan 200 orang ada di sebuah lembah dipimpin oleh Khalid bin Walid. Salah satu lembah di Bukit Uhud itu. Sementara kaum muslimin pada saat itu berjumlah 650 orang kaum muslimin pada saat itu. Sebanding dah kira-kira itu. 3.000 melawan 650 orang. Nah, 200 orang tadi yang di lembah tadi itu bertugas untuk memantau peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid yang pada saat itu dia masih kafir, ya. Ngapain dia? Dia melihat kesempatan bila pasnya menyerang kau. Nah, Abdullah bin Amr bin Al-Haram itu termasuk 50 orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk berada di Bukit Uhud. Itu adalah pemanah-pemanah handal yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Pemanah-pemanah handal berada di atas bukit itu. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Kaum Quraisy dapat dipukul mundur pada saat itu. Awalnya dapat dipukul mundur karena setiap orang yang memegang bendera kaum kafir Quraisy itu, ya, tewas di tangan kaum muslimin. Sampai orang ke-11 memegang bendera itu tewas. Dan biasanya yang memegang bendera itu adalah orang-orang pilihan. Kalau bahasa di kaum kafir itu, panglima kaum kafir lah. Nah, setiap orang yang memegang bendera itu tewas di tangan kaum muslimin. Dan orang-orang terbaik di kalangan kaum kafir Quraisy membuat semangat mereka down dan kocar-kacir. Pada saat itu mereka kocar-kacir. Meninggalkan harta meninggalkan baju besinya, meninggalkan pedangnya, meninggalkan kendi-kendi airnya. Nah, itu yang dinamakan dengan ghanimah. Nah, para pemanah yang di atas bukit itu
yang sebenarnya diminta oleh Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan tempat mereka, menang atau kalah, kalian jangan meninggalkan bukit Uhud, perintah Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Melihat kaum kafir yang 2.800 orang itu lebih kurang kocar kacir, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kuda mereka, ada yang lari terbirit-birit, ya, lari tunggang langgang, litang pukang, Masya Allah. Jadi sebagian besar di antara mereka yang ada di Bukit Uhud tergiur melihat, oh, ghanimah. Sebagian besar di antara mereka tergiur, ya, barang-barang orang Quraisy yang ditinggalkan berserakan itu. Mereka meninggalkan pos pertahanan mereka di atas bukit. Mereka menuruni bukit, ya, mengumpulkan ghanimah tadi. Lalu apa yang terjadi? Sang komandan dan pemanah pada saat itu Abdullah bin Zubair berteriak, tolong jangan tinggalkan posisi. Abdullah bin Zubair dan ruhnya pada saat itu, dan ruh Uhud. Tapi sebagian di antara mereka, ya, 50 orang yang ada di atas bukit Uhud, 43 orangnya turun. Hanya 7 orang yang patuh dan taat pada perintah Rasulullah Muhammad SAW. Melalui Abdullah bin Zubair, hanya 7 orang yang bertahan. Dan itu termasuk Abdullah bin Amr bin Al-Haram yang kita ceritakan. Bertahan di atas bukit itu. Dan ternyata benar saja, melihat tak lama berselang, melihat kondisi seperti ini, sekelompok pasukan berkuda yang saya bilang 200 orang berada di lembah bukit tadi, Khalid bin Walid, ya, menaiki bukit pertahanan tersebut, dan terjadilah pertempuran yang tidak seimbang. Kebayang tak kira-kira 200 orang menyerang pemanah yang masih bertahan. Berapa orang tadi? 7 orang di atas bukit. Tidak tersisa. Dan dalam pertempuran dahsyat itu, Abdullah bin Amr bin Al-Haram dan para sahabat lainnya berjibaku dengan gagah berani. Meskipun mereka hanya 7 orang melawan 200 orang yang menyerang mereka, tak sedikit pun gentar karena memang mereka merindukan syahid. Syahid Uhud itulah yang mereka rindukan. Allahu Akbar. Mereka bertempur dengan segala kemampuan mereka membela agama Allah ini. Maka inilah pertempuran terakhir bagi Abdullah bin Amr bin Al-Haram, di mana ia meraih kesyahidan yang dia rindukan. Jadi seperti yang dialami sahabat lainnya, jadi orang kaum kafir Quraisy itu ketika 7 orang ini syahid, ternyata mereka bengis, sudahlah jatuh dicincang leleh, padahal mereka sudah mati. Sehingga jenazah Abdullah bin Amr bin Al-Haram itu dicincang kaum kafir Quraisy, begitu dendam mereka, ya, membalas kekalahan mereka di perang Badar. Di perang Badar kan mereka kalah. Sang anak dari Abdullah bin Amr bin Al-Haram bernama Jabir bin Abdullah menangisi jenazah ayahnya yang amat menggenaskan. Susah mengenali jenazah ayahnya karena tidak terhitung lagi luka sajak sayatan pedang di badan Abdullah bin Amr bin Al-Haram ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ketika bapakku meninggal, katanya, dunia aku menyingkap, ya, meninggal dunia. Ketika bapakku meninggal dunia, aku menyingkap kain penutup wajahnya, maka aku menangis. Kenapa dia menangis? Ya jelas, sang ayah yang dicintainya sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan kesyahidan sang ayah yang dia tangisi, tapi kondisi yang begitu menggenaskan. Dia menangis namun dilarang, ya. Orang-orang melarangku, katanya. Sedangkan Nabi SAW tidak melarangku. Nabi biar saja Jabir bin Abdullah itu menangis. Hal ini membuat bibiku Fatimah ikut menangis. Maka Nabi SAW bersabda, dia menangis atau tidak menangis, malaikat senantiasa akan tetap menaunginya sampai kalian mengangkat. Demikianlah kemuliaan dari Abdullah bin Amr bin Al-Haram bersama para syuhada Uhud lainnya, di mana para malaikat menaungi sayapnya di medan Uhud itu. Insyaallah ini kisah mudah-mudahan menggugah hati-hati kita untuk senantiasa mau mendengarkan kisah-kisah heroik ini,
supaya timbul Bapak Ibu, timbul kecintaan kita kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, timbul kecintaan kita kepada para sahabat yang begitu bersemangat menjemput syahid, begitu bersemangat melindungi Rasulullah, begitu bersemangat untuk mengagungkan asma Allah. Itu saja barangkali Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kejadian yang terjadi di masa lalu di zaman Rasulullah buat ada manfaatnya bagi kita semuanya, bagi anak cucu kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan ketahuilah Bapak Ibu, jasad Abdullah bin Amr bin Al-Haram ternyata tidak rusak. Sampai 46 tahun lamanya sebagian riwayat menyebutkan seperti itu, ya. Dan itu terungkap setelah makam Abdullah bersama syuhada lainnya, Amr bin Al-Jamuh. Saya pernah sampaikan itu, Amr bin Al-Jamuh itu orang yang pincang, masih ingat ya, yang berharap syahid juga, dan alhamdulillah di medan Uhud dia mendapatkan syahid itu, dan ternyata jasadnya tidak rusak. Allahu Akbar. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, dan kepada teman-teman yang menyaksikan hari ini, pagi ini, terima kasih sekali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya bermanfaat silakan share live ini, mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan buat kita semuanya. Dan saat kelak bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, mudah-mudahan kita bisa bercerita bahwa kita pernah sama-sama taklim dengan senang dan dengan bangga menceritakan kisah-kisah tentang Rasulullah dan para sahabatnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi